Nomor 31, Dadang berasal dari Majalengka, Jawa Barat, bekerja di perusahaan pertambangan di Solok, Sumatera Barat. Rekan-rekan sekantornya yang berbeda sering berkelakar dengan menggunakan gaya bicara Dadang yang masih kental dengan khas Sunda. Namun Dadang tidak mempermasalahkan perilaku rekan-rekannya dengan tetap bergaul seperti biasanya. Konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan kelakar rekan-rekan Dadang adalah ilustrasi yang kita dapati di soal ini adalah bagaimana kita melihat proses interaksi sosial atau hubungan timbal balik. Setidaknya kita melihat mereka menjadi bagian dari sekelompok para pekerja di sebuah perusahaan. Nah, kita bisa melihat setidaknya ada beberapa alternatif jawaban yang tentu kita bisa turunkan menjadi bentuk interaksi yang terkait dengan apa yang diistilahkan sebagai disosiatif. Setidaknya ada kata persaingan pada opsi yang B, kemudian ada opsi E, kita lihat ada konflik. Nah, tentu ini terkait dengan apa yang menjadi bagian dari bentuk interaksi disosiatif, yaitu bentuk interaksi sosial yang mengarah atau cenderung menuju kepada perpecahan. Nah, mari kita lihat. Adapun yang menjadi poin pertanyaannya adalah bagaimana hubungan interaksi sosial tersebut diwarnai oleh kelakar. Tentu kelakar yang dimaksud terkait dengan perbedaan kebudayaan. Mengapa kita akan demikian? Karena kita melihat bagaimana bahasa yang menjadi keunikan dalam hal ini adalah Dadang itu menjadi bagian dari kelakar atau yang mungkin biasa kita kenal dengan candaan, yang Dadang sendiri sebenarnya dalam proses interaksi sosialnya memandang itu adalah menjadi hal yang biasa. Namun demikian tentu saja kita akan melihat kira-kira potensi apa yang kemudian atau konsekuensi apa yang kemudian muncul jika itu kemudian menjadi interaksi sesuai dengan alternatif jawaban yang ada. Nah, setidaknya kita bisa melihat alternatif jawaban tersebut dengan memahami kembali faktor-faktor penyebab konflik. Oke, kita tahu ada 4, yaitu perbedaan pendirian atau perasaan, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, yang terakhir adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi terlalu cepat. Nah, setidaknya kita bisa memahami potensi interaksi sosial disosiatif dalam hal ini adalah konflik. Nah, dengan demikian kita bisa memilih jawaban yaitu yang E, mendorong konflik terselubung di antara rekan-rekan kerja. Artinya, tentu saja di dalam proses interaksi sosial ada saatnya ketika bentuk interaksi tersebut kemudian berubah atau mengarah menjadi disosiatif. Nah, tentu saja ilustrasi ini terkait dengan kelakar yang menggunakan logat khas dari sebuah atau salah satu suku di Indonesia adalah Mandailing Sunda menjadi potensi terselubung jika sekiranya bentuk interaksi sosial tersebut tentu disalahartikan sebagai bagian dari merendahkan atau menghina dan tentu sedikit banyak mungkin melecehkan. Nah, dengan demikian sekali lagi jawaban kita setidaknya potensi konflik yang terselubung sebagaimana dimaksud di opsi jawaban yang E. Nomor 32, Desa Bonorowo, Kebumen bisa dianggap miniatur Indonesia karena terdiri dari bermacam suku bangsa. Mereka saling bekerja sama meningkatkan kualitas hidup mereka, menggali potensi yang ada di desa tersebut, dan ada iuran desa yang dipergunakan untuk memajukan kehidupan warga. Integrasi sosial sangat penting dalam harmonisasi sosial karena baik, kali ini kita mencoba memahami kembali konsep yang di dalam sosiologi dikenal dengan istilah integrasi sosial. Secara sederhana, integrasi sosial adalah proses penyatuan unsur-unsur di dalam masyarakat atau proses mempertahankan keberlangsungan hidup masyarakat sebagai sebuah sistem. Mungkin ini mengingatkan kita kepada salah satu perspektif paradigma atau pendekatan dalam sosiologi ketika melihat masyarakat sebagai sebuah struktur. Kalian mungkin ingat, yaitu perspektif fungsional atau yang dikenal dengan istilah struktural fungsionalisme, di mana perspektif ini melihat masyarakat sebagai sistem yang stabil, di dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling bekerja sama. Atau kita bisa meminjam istilah sistem di sini sebagaimana perspektif fungsionalisme tersebut menggunakan analogi organisme biologis.
Nah, sekarang kita lihat ilustrasi dari sebuah desa di mana terdiri dari beragam suku, dan menariknya adalah terjadi integrasi di sini. Nah, setidaknya kita bisa melacak dua hal di dalam pembahasan integrasi sosial dengan menggunakan ilustrasi soal ini. Yang pertama adalah kita bisa melihat bentuk integrasi yang terjadi. Kerjasama menjadi kata kunci untuk kita memahami salah satu bentuk integrasi sosial yang kita ketahui bersama. Setidaknya ada 3 bentuk integrasi, yaitu normatif, fungsional, dan koersif. Sebagaimana istilahnya, ini mungkin bisa kalian dalami kembali, tetapi secara sederhana mari kita pahami sebagaimana kata fungsional tadi, berarti integrasi yang terjadi ketika unsur-unsur di dalamnya atau unsur masyarakat saling bekerja sama menjalankan fungsinya masing-masing. Sebagaimana istilah normatif sebagai bentuk integrasi yang kedua, yaitu integrasi yang terjadi karena unsur-unsur di masyarakat mematuhi norma yang berlaku. Dan sementara yang ketiga, sebagaimana juga mungkin mudah kita pahami secara bahasa, yaitu kata koersif, yaitu integrasi yang terjadi karena adanya paksaan oleh penguasa. Nah, setidaknya ilustrasi yang diberikan dengan gambaran integrasi yang terjadi adanya kerjasama di antara unsur-unsurnya, itulah yang kemudian kita sebut sebagai integrasi sosial dalam bentuk yang fungsional. Nah, adapun yang sangat relevan terkait dengan ilustrasi di sini adalah yaitu pertanyaan apa yang menjadi alasan bahwa integrasi sosial penting dalam harmonisasi sosial. Nah, mari kita lihat yang kedua. Nah, yang kedua, kita bisa ambil analisa dengan melihat salah satu faktor pendorong dari integrasi sosial itu sendiri. Adapun harmonisasi yang kemudian ditanyakan di soal tentu terkait dengan bagaimana unsur-unsur tadi atau bagaimana anggota masyarakat yang kemudian beragam suku tadi memiliki kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi. Nah, tentu saja dalam konteks integrasi ini menjadi penting. Mengapa? Karena di dalamnya memuat unsur kesetaraan. Sehingga tentu saja dari kerjasama yang tercipta ini maka manfaat didapatkan bagi mereka bisa dirasakan juga secara bersama-sama. Dengan demikian kita bisa melihat alasan bahwa integrasi sosial sangat penting dalam harmonisasi sosial karena tentu kaitan dengan kesetaraan atau keseimbangan di bidang ekonomi tadi, maka tentu kaitannya adalah bagaimana integrasi pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat. Sekali lagi, ini yang menjadi salah satu alasan penting setidaknya melihat bagaimana integrasi terjadi, yaitu kita lihat dari faktor pendorongnya, di mana salah satunya adalah bagaimana kesempatan ekonomi yang sama, seimbang, setara di antara setiap anggota masyarakat, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, jawaban kita adalah yang B. Nomor 33, untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara pengusaha rumah makan yang ada di tiap-tiap rumah makan, memperjelas menu yang mereka tawarkan kepada konsumen. Hal ini terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat. Mereka memperjelas menu di rumah makannya apakah menyediakan menu halal atau non-halal. Mereka sepakat tidak ada rumah makan yang menyediakan menu campuran antara halal dan non-halal. Faktor pendorong proses terjadinya reintegrasi dalam kelompok sosial yang berbeda adalah baik, masih terkait dengan konsep integrasi, kali ini kita mendapatkan kosakata tambahan setidaknya kata reintegrasi atau re di depannya. Nah, tentu makna ini adalah bagaimana sebuah proses sosial terjadi yang bertujuan untuk menyatukan kembali pihak-pihak yang berkonflik atau berdamai dan bersatu kembali seperti semula. Nah, jadi kita memahami istilah reintegrasi ini proses yang terjadi setelah terjadinya konflik. Nah, kita melihat kalau sebelumnya konflik itu dilatar belakangi karena kesalahpahaman atas perbedaan tiap-tiap rumah makan untuk kemudian secara jelas menginformasikan menu yang dijualnya, maka kita bisa melihat apa faktor reintegrasi yang terjadi dalam contoh ilustrasi ini. Kalau soal sebelumnya yaitu nomor 32 tadi terkait dengan kesempatan ekonomi, maka kali ini kita bisa melihat setidaknya poin penting apa menjadi faktor pendorong yang kurang lebih sama, yaitu dengan integrasi itu sendiri. Nah, kita sama tahu ketika membaca di sini yaitu
Ilustrasi ini diambil dari sebuah provinsi, tepatnya di sebuah kota, yaitu Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, ini jelas menggambarkan bahwa para pengusaha rumah makan yang dimaksud adalah mereka yang tentu saja berlatar belakang atau menjadi bagian dari anggota masyarakat dengan provinsi yang sama. Setidaknya menggambarkan mayoritas yang mungkin memiliki banyak persamaan. Persamaan apa? Kita bisa melihat setidaknya adalah persamaan suku. Nah, dengan demikian kita bisa melihat potensi reintegrasi yang kemudian terjadi di dalam proses ini adalah tentu adanya persamaan unsur-unsur kebudayaan di antara mereka. Artinya ada homogenitas yang memungkinkan ini menjadi faktor bahwa sebelumnya terjadi perbedaan kesalahpahaman atau konflik, maka kemudian bisa diselesaikan dengan adanya unsur-unsur kebudayaan dimaksud. Setidaknya kita mendapatkan kata kunci dari provinsi yang dimaksud atau tempat ketika ilustrasi konflik ini ada. Nah, dengan demikian faktor pendorong proses terjadinya reintegrasi dalam kelompok sosial, dalam hal ini adalah masyarakat di Kalimantan Barat, tentu yang relevan adalah kita mendapati opsi yang E, yaitu persamaan unsur-unsur kebudayaan sehingga tidak ada unsur prasangka berlebihan dalam kegiatan usaha yang sama. Dengan demikian jawaban kita adalah yang E. Nomor 34, kedai kopi dengan konsep modern mulai menjamur di berbagai kota besar di Indonesia dengan mengusung konsep yang menarik. Keberadaan kedai kopi ini merupakan penetrasi budaya luar yang mengambil pasar kaum milenial, sehingga kaum milenial sekarang banyak berada di kedai kopi modern dengan kearifan lokal. Penyebab diterimanya kebudayaan asing di Indonesia dalam hal ini adalah terkait dengan bagaimana kebudayaan, dalam hal ini adalah terjadi kontak budaya. Tentu kita bisa melihat setidaknya ada sejumlah atau beberapa faktor mengapa budaya baru atau budaya asing diterima di masyarakat kita sebagaimana ilustrasi di soal ini. Baik, mari kita lihat satu persatu untuk kemudian nanti kita analisa mana yang menjadi bagian dari atau faktor mana yang kemudian paling tepat menggambarkan dari jawaban mengapa sebuah kebudayaan asing atau budaya baru diterima oleh masyarakat. Kita lihat yang pertama, yaitu tidak adanya hambatan geografis. Tentu saja bagian dari terjadinya kontak budaya memungkinkan mudahnya sebuah unsur budaya masuk dengan alasan geografis. Oke. Kemudian yang kedua adalah kebudayaan datang memberikan manfaat. Nah, sudah barang tentu suatu unsur budaya baru yang diterima oleh suatu masyarakat akan lebih mudah diterima ketika unsur baru tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, ini bisa kita kaitkan sebenarnya dengan poin yang terakhir, yaitu yang biasanya menjadi unsur budaya yang memberikan manfaat ke masyarakat umumnya sebagaimana proses modernisasi, maka dia bersifat kebendaan sebagaimana alat-alat modern yang notabene-nya menjadi bagian dari unsur budaya barat atau dalam hal ini adalah unsur budaya baru yang kemudian bisa diterima baik oleh masyarakat karena memberikan manfaat. Nah, jadi kita sudah gabungkan paling tidak dua faktor itu, tinggal kita lihat yang ketiga dan yang keempat, bahwa mudahnya diterima satu unsur budaya baru itu karena adanya persamaan dengan unsur budaya yang lama. Nah, ini tentu saja penting. Artinya ada dasar yang kemudian difahami sebagai unsur-unsur budaya asing tersebut juga sudah terdapat pada masyarakat sebelumnya. Nah, itu yang keempat dan yang ketiga, yang keempat, yaitu adanya kesiapan pengetahuan masyarakat atas datangnya budaya baru tersebut. Nah, kita akan lihat nih dari ilustrasi yang diberikan terkait bagaimana konsep modern kedai kopi. Tentu saja di sini kita dapat tambahan kata nih, yaitu makna kata kearifan lokal, karena setidaknya yang dimaksud dari mereka yang kemudian berada atau mengkonsumsi bagian dari kedai kopi dengan konsep modern ini itu juga terkait dengan kearifan lokal. Nah, sebagaimana kita tahu, kearifan lokal ini tentu terkait dengan budaya yang sebenarnya juga sudah dimiliki oleh masyarakat sebagaimana meminum kopi menjadi bagian dari masyarakat di Indonesia. Nah, dengan demikian dari sejumlah faktor yang membuat kenapa sebuah unsur budaya baru itu diterima, kita bisa lihat jawaban paling relevan itu adalah
pada opsi yang C, yaitu adanya, ini dia kata kuncinya, kesamaan budaya lokal dengan konsep budaya luar yang ditangkap oleh pasar. Artinya, pasar tentu saja yang menjadi bagian dari komoditas kopi, di mana kopi dikonsumsi atau dipasarkan di masyarakat, menjadi bagian dari apa yang memang sudah ada pada masyarakat kita sebagai bagian dari komoditas berikut dengan kebiasaan meminum kopi. Nah, oleh karena itulah kemudian konsep kedai kopi modern yang ditambah dengan bentuk kearifan lokal atau produk-produk lokal, maka unsur budaya baru ini kemudian bisa diterima dan tentu saja ditangkap oleh pasar menjadi bagian dari unsur budaya yang juga bermanfaat secara ekonomis. Dengan demikian jawaban kita adalah yang C. Nomor 35. Perhatikan contoh perubahan sosial di bawah ini. Adanya transportasi massa yang layak membuat perjalanan semakin nyaman. Penerapan IKTP membuat sistem administrasi lebih rapih. Penggunaan kartu pembayaran elektronik yang dapat dipakai untuk berbagai macam transaksi pembayaran. Hadirnya kendaraan umum berbasis jaringan. Adanya maskapai penerbangan berbiaya rendah memudahkan mobilisasi. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial tersebut adalah, baik, mari kita ingat kembali bagaimana atau apa saja faktor penyebab perubahan sosial. Ada dua istilah yang kita kelompokkan di sini, yaitu internal dan eksternal. Makna kata internal dan eksternal tentu saja adalah internal berarti faktor-faktor tersebut berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, sementara eksternal sebaliknya bahwa faktor-faktor tersebut berada di luar diri masyarakat. Nah, mari kita lihat faktor internal. Yang pertama adalah perubahan komposisi penduduk atau bertambah berkurangnya jumlah penduduk yang kita kenal dengan istilah demografi. Yang kedua adalah penemuan baru, dan yang ketiga keempat adalah sebuah proses konflik revolusi yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Sementara faktor eksternal kita lihat yang pertama adalah perubahan kondisi alam atau bisa kita sebut dengan istilah bencana alam, kemudian perang, dan terjadinya kontak kebudayaan dengan masyarakat lain. Nah, tentu saja beberapa ilustrasi terkait dengan bagaimana ilmu pengetahuan menghasilkan teknologi di berbagai bidang. Kita bisa sebut di sana ada transportasi begitu, kemudian ada transaksi elektronik, sampai kepada contoh yang terakhir yaitu maskapai penerbangan yang berbiaya rendah, tentu memungkinkan bagian dari transportasi yang terkait dengan teknologi. Demikian halnya juga dengan modernisasi kependudukan yaitu IKTP. Nah, jelas sejumlah ilustrasi yang diberikan di soal mengacu kepada apa yang kita kenali pada faktor internal. Dalam hal ini adalah hadirnya inovasi atau penemuan baru. Dengan demikian jelas kita melihat jawaban faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial itu adalah penemuan baru di berbagai bidang kehidupan, sehingga jawaban kita adalah yang B.